Ya, ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah mau tanya Buya, ada sekelompok jamaah mujahadah. Imamnya masih muda. Waktu bicara biasa normal pada umumnya sesuai usianya. Tapi waktu mulai membaca tawasul sampai selesai mujahadah, suaranya ganti menjadi orang tua atau kakek-kakek. Saat ditanya, katanya kerasukan arwah yang sudah meninggal. Bagaimana hukumnya sesuai syariat Islam? Terima kasih Buya, mohon jawabannya. Masya Allah, bismillah. Yang pertama adalah urusan agama yang perlu dan harus dihindari adalah jangan berbohong. Jangan berbohong. Nah, sekarang berbohong atas nama agama itu bermacam-macam, bukan memalsukan ayat, memalsukan hadis saja, bukan. Ya, termasuk diantaranya macam-macam, mengaku-ngaku ketemu Nabi biar pamornya naik, karena mungkin biar cepat jadi wali. Na'udzubillah, ngaku ketemu para Nabi, ngaku Masya Allah. Biarpun mimpi ketemu Nabi itu ada. Akan tapi kalau dia menjadi berbohong, kan nggak bisa nggak terdata di ini. Jadi berbohong ini banyak berbohong seperti itu. Aku nggak tahu ketemu baginda Nabi katanya. Kan orang tambah kagum dan sebagainya. Nah ini kalau orang membaca doa, membaca apa saja, ya boleh-boleh saja. Kalau memang ternyata berubah tanpa disadari oleh dia dan sebagainya, dia kan tidak bohong. Yang jadi masalah adalah pura-pura menjadikan suaranya tua. Lah saya aja bisa kok. Nanti saya kalau berbohong kan repot. Ini kalau berbohong ini yang repot. Saya tidak tahu masalah. Mohon maaf, tidak menganu siapapun. Kami secara umum dalam beragama jangan bohong deh. Kita enggak berbohong. Kemudian ini atas nama Nabi, atas nama ini. Sehingga ada orang mimpi ketemu baginda Nabi, kan para solehin dulu ketemu baginda Nabi. Tapi ada orang hari ini bisa saja berdusta atas nama baginda Nabi. Makanya kalau ada orang ngomong ketemu Nabi, kita nggak percaya, kita nggak wajib percaya orang ngaku ketemu Nabi, biarpun siapapun dia, kan? Siapapun dia, kita boleh nggak percaya. Karena apa? Urusannya ini adalah dia manusia biasa yang bisa bohong dan bisa benar. Cuman biasanya kalau kita mempercayai tentu ada tanda-tandanya. Memang selama hidupnya dia nggak pernah cerita yang aneh-aneh. Wong ceritanya sebelumnya cerita aneh-aneh. Semua orang nggak punya, dia punya. Semua nggak bisa, dia bisa. Nah, biarpun dia katanya kiai, tapi kok ada tanda-tanda bohong. Berarti ini berarti waktu dia ngaku-ngaku ketemu Nabi, ini bagian dari rentetan kisah kebohongannya. Dan hati-hati, ini ada ya atas nama agama ini. Biar semakin cepat jadi wali dianggap wali. Ini berbahaya sekali hal-hal semacam ini. Nah, sampai kita pernah ketemu orang, saya belajar kepada 25 Nabi. Waduh, serem banget saya itu. Takut sampai saya tidak mau ketemu lagi kalau orang begitu. 25 Nabi belajar. Tapi modelnya begitu saja. Syariat Nabi Muhammad tidak ditegakkan. Kalau orang ketemu baginda Nabi pasti lebih khusyuk. Mimpi ketemu Nabi pasti khusyuk. Karena pasti ada pengaruhnya. Wong kita ketemu seorang alim saja, seorang kiai yang di zaman ini, seorang alim misalnya dari mana, Mesir, dari Hadramut, kita ada perubahan dalam beberapa hari. Masa ngaku ketemu Nabi perubahan? Mohon maaf, maksud kami apa? Yang jadi masalah kebohongan atas nama agama ini repot banget, bahaya. Dan orang awam gampang dipercaya. Gampang percaya orang awam. Orang awam itu karena rindu petunjuk. Sehingga dibohongi begitu gampang. Tapi sebagai orang yang ngaku ustadz dan sebagainya, ingat apa yang kita cari di balik kebohongan? Raga. Cuma ya. Baik, itu. Dan Buya juga pernah Umi tanpa sengaja gitu Buya, pernah waktu kita jalan ngelihat ada plang begitu Buya, yang di situ tertulis hadiri majelis bersama Kiai Haji Fulan gitu, yang lalu di bawahnya tuh kayak ada keterangan bahwa beliau pernah setiap seminggu 2 kali bertemu, setiap malam bertemu Rasulullah, lalu 2 minggu dia ketemu Nabi Khidir. Dengan promo yang seperti itu, kira-kira apakah langsung harus kita nafikan atau masih kita boleh hebat dia? Masya Allah, para kekasih Allah yang sesungguhnya kalau bertemu dengan baginda Nabi itu kan termasuk jenis keramat. Itu disembunyikan seperti seorang wanita menyembunyikan darah haid. Jadi nggak gampang diobral kecuali ada hubungannya dengan orang lain. Bahkan Syekh Al-Habib Idrus Ibn Umar Ahkaf cerita suatu ketika tentang masalah ru'yah. Salafuna, orang dulu tuh kalau mimpi ketemu Nabi itu langsung separuh hartanya didermakan tanpa sadar, itu begitu senangnya. Itu. Dan tidak banyak tahu. Itu pun biasanya dalam catatan-catatan kecil dalam bukunya baru ketahuan pas setelah meninggal dunia. Bukan obral di majelis setiap malam segini gini. Tidak begitu. Orang ketemu Nabi malu dong, semakin malu. Karena apa? Nggak akan sombong dengan itu. Jadi dia seolah-olah ingin mengatakan tapi dengan bahasa atas nama Nabi. Bahasa majelisku lebih bagus dari majelis yang lainnya.
dengan bermacam-macam cara lah. Intinya, kalau betul ya, kalau memang betul alhamdulillah. Tapi apakah perlu semacam itu? Ya, kan itu termasuk jenis kelebihan. Apakah pantas kelebihan dipamer-pamerkan begitu? Kalau Anda bisa melakukan sholat tiap malam 1000 rakaat, nggak perlu kan ceritakan. Yang ceritakan murid mungkin, kan begitu ya? Wallah alam yang demikian itu. Akan tapi ketahuilah, yang penting jangan berbohong sebagai para ustadz. Termasuk dai fatwa semuanya ustadz. Kadang-kadang ya termasuk cerita orang ustadz, kalau sudah biasa guyonan, kehabisan cerita guyonan bohong. Sampai kadang-kadang sahabat Nabi dibawa dan banyak. Jadi kita harus jujur deh, gitu saja. Yang tidak tahu kita katakan tidak tahu, kan? Kemudian ini yang pertama. Kalau ternyata suaranya dia kok tiba-tiba berubah di luar kemauan dia, kan lain cerita, mungkin capek dan sebagainya. Tapi kalau sudah berbohong bermasalah, urusan dia sendiri, saya tidak tahu. Kelompoknya mana kami juga tidak tahu. Kemudian yang kedua, masalah roh masuk. Nah ini adalah tanda lagi, masuk bab tanda tidak benar lagi. Rohnya orang tua. Hei hamba Allah, kita kan punya iman. Kita punya iman bahwa kalau orang meninggal dunia, dia punya urusan dengan dirinya sendiri. Kalau dia orang jahat, dia ngerasain siksa di alam barzah. Di alam barzah. Kalau dia orang baik, dia mendapatkan kenikmatan. Jadi rohnya itu nggak ada perlunya masuk ke rumah si fulan. Fulan itu siapa? Kok hebat banget merasa dimasuki rohnya orang hebat misalnya. Kita dalam pembahasan ilmu akidah, ilmu apa, enggak ada istilah roh masuk tuh. Rohnya dulu kan pernah juga ada orang kemasukan rohnya wali Sunan Kalijogo dan sebagainya, ngomong begini. Ini secara Anda bahas secara ilmu akidah itu dari mana itu? Kalau bab karamah, seorang hidup bertemu dengan para kekasih Allah, itu bab karamah, karena namanya karamah mungkin saja. Nanti ini kan bahaya lagi. Yang masuk adalah roh para sesepuh. Sebentar lagi wali. Sebentar lagi ada kan dulu di India mengatakan Nabi Muhammad masuk dalam dirinya. Wah, serem lagi ini naik Pak. Sehingga setelah itu apa? Diam-diam ngaku Nabi halus. Maka muncul kelompok Ahmadiyah dan sebagainya kan begitu. Muncul kelompok ini. Karena ini kan ya hal-hal semacam ini sudahlah. Orang awam ini perlu ditolong. Nggak usahlah kita aneh-aneh. Jadi kalau masalah ruh masuk, wallah bukan bagian saya, tidak pernah. Sepanjang ini saya tidak belajar. Yang jelas saya ketahui adalah ilmu akidah itu seperti itu, jelas. Makanya kita perlu memperkuat akidah kita. Apalagi bicara tentang masalah ghaibiat. Hal yang gaib nggak boleh kita ngarang. Kalau ngarang babnya adalah kita berbohong atau kita mengarang-arang adalah dusta. Jadi akidah jelas. Selagi tidak disebutkan masalah akidah, tidak dijelaskan dalam Al-Quran, hadis Nabi dan sebagainya, urusan keimanan, hal yang gaib, masalah roh-roh, nggak boleh kita. Adapun jika ada orang mungkin tiba-tiba kuat, kan ada banyak hal. Secara medis ada yang katakan karena depresi juga bisa berubah suara, atau ada orang suaranya berubah-ubah tapi tidak bohong, dalang dia sambil ngaji boleh-boleh saja nih. Suara satu orang bisa 1000 pemeran itu, masya Allah. Jadi, tapi nggak pernah dia ngomong saya kemasukan rohnya waktu dia memerankan siapa nggak pernah ngomong dia kemasukan kok. Jadi dalang-dalang lebih jujur lah daripada sebagian ustadz yang ngaku-ngaku ini. Mohon maaf, ini harus dibikinkan. Kenapa? Jangan kita biasa bohong dalam agama, itu neraka, rugi. Maka kami ingatkan kepada siapapun yang berkecimpung dalam dunia agama, dalam dunia bimbingan, kalau Anda pengen disanjung, maka lebih baik kalau hanya hidup kita pengen disanjung manusia, jualan saja deh, jangan jadi ustadz. Kalau pengen kita dianggap wali, sudahlah, hilangkan keinginan untuk dianggap wali. Kita pengen menjadi kekasih Allah yang sesungguhnya, bukan dianggap oleh manusia. Banyak kekasih Allah tidak pernah dianggap wali oleh manusia, karena kejujurannya di pasar sana, dengan ketawaduannya di pasar, dengan takutnya haram di saat di pasar. Itu loh wali-wali hebat. Nggak usah pakai model-model yang aneh-aneh, ngaku ketemu Nabi, ngaku ini dan sebagainya. Bohong ngeri. Jangan berbohong deh atas nama agama, itu berbahaya sekali di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.